Saya mau tahu dok, siapa nama adik ni? Para pendengar yang budiman, pertama, first was in Korea. In Korea, after World War II, during the Hiroshima and Nagasaki, mengenai bahasa Inggris di Indonesia dan bahasa Inggris di Malaysia dari berbagai perspektif atau hal-hal ya guys. Nah, tangani, ulang, tinjulah. Zaman sekarang, saya sudah tidak heran dengan anak-anak seperti ini. Indonesia nomor 1 pengguna TikTok terbanyak di dunia. Yang dikenal dengan nama TikTok Velocity Syndrome telah menyerang ratusan warga, mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Aduh, pusing melihat anak-anak sekarang kayak orang gila pada joget sendiri. Berhasil para sahabat, TikTok merusak anak bangsa dengan velocity dan juga merusak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya semua? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong dan menonton di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang keistimewaan anak-anak yang ada dekat Malaysia para sahabat. Mereka bukan setakat pandai berpidato di depan halayak ramai, dan juga ada juga anak-anak Malaysia yang berprestasi, yang pandai bercakap bahasa Inggris para sahabat. Kalau kita menengok, kalau kita mengamati tentang anak-anak muda penerus bangsa dari warga kita, warga Indonesia, yang sukanya membuat konflik dan juga melawan kepada guru-guru di sekolah. Dan ketika ditanyakan secara tiba-tiba dengan perkalian perhitungan, mereka tidak tahu para sahabat. Kalau ada velocity TikTok gini itu nomor 1. Bahkan ada yang kecanduan sampai mau tidur pun mereka kecanduan dengan TikTok para sahabat. Bukan setakat kecanduan dekat TikTok, bukan anak-anak bangsa ataupun anak-anak muda yang ada budak-budak saja. Yang tua pun beras habis. Live solusinya bahkan satu kampung, dan mereka itu membuat pekerjaan dari live dekat TikTok, mengemis lewat TikTok para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa kelakuannya warga Indonesia pengguna TikTok nomor 1, dan juga TikTok berhasil merusak anak bangsa Indonesia dengan velocity-nya, dengan tren-trennya. Dan mereka itu tidak mau belajar dengan kemodernan yang zaman sekarang ini, dengan menggunakan bahasa Inggris yang digunakan di bahasa internasional macam itu. Tidak ada para sahabat, malah mereka itu menyibuk scroll-scroll TikTok macam itu. Dan para sahabat penasaran kan seperti apa? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Kita langsung ke videonya. Let's go. Waduh, bakalan jadi preman anak di kemudian hari. Zaman sekarang, saya sudah tidak heran dengan anak-anak seperti ini. Anak-anak seperti ini sudah terlampau banyak saya temui. Di sini saya tidak menyalahkan sistem pendidikan atau menyalahkan guru atau bahkan menyalahkan anak itu sendiri. Tetapi saya di sini akan menyalahkan orang tua, ibu, bapak di rumah, papa, mama di rumah, orang dewasa yang ada di rumah. Saya akan menyalahkan kalian. Karena di sini anak-anak itu tidak mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi kurangnya pengawasan kalianlah yang menjadikan anak-anak itu menjadi seperti ini. Anak-anak itu adalah peniru yang handal. Jadi jangan heran kalau suatu saat anak itu menyerang kamu. Jadi saran saya buat ibu bapak di rumah, tolong anakmu perhatikan, jangan berikan handphone. Karena sebenarnya inilah penyebab utamanya. Handphone, bermain game dan bermain gadget hampir setiap hari menjadikan mereka tidak mau tahu dunia luar. Karena mereka sudah terlampau fokus dengan handphone sehingga mereka lupa attitude dan kesabaran.
Karena di zaman saya, orang tualah yang mengatur anak. Sangat berbeda di zaman sekarang. Kebanyakan saya perhatikan anak yang mengatur orang tua. Buat bapak mama di rumah, tolong selamatkan anakmu karena mereka sangat berharga dan memiliki masa depan. Jangan rusak darah dagingmu dengan handphone. Terima kasih. Satu kampung buat wadidau ni sampai ada yang ditangkap kerana dituduh mempromosikan judi online. Kebanyakan dari orang ni adalah petani. Tapi nak menjadi petani di Indonesia bukan perkara yang mudah. Terlalu banyak rasuah. Salah satu masalah petani ialah ketiadaan baja di pasaran. Kerajaan Indonesia menyediakan 9.5 juta tan baja subsidi setahun. Baja pun dia rasuah. Sebab ada orang yang bertanggungjawab jual harga yang tinggi kepada petani. Harga baja subsidi yang sepatutnya 60 sen per kilogram dijual dengan harga RM1.30 1 kilo. Lebih gila lagi, baja yang ada di pasaran didapati adalah baja palsu. Baja yang sepatutnya 15% kandungan NPK, apabila diperiksa di makmal, kandungan NPK adalah 0%. Ada 4 syarikat yang terlibat dan menyebabkan kerugian RM876 juta. Bila dah nak dekat menuai, hasil tani pula sangat rendah disebabkan lambakan import. Ada pegawai kementerian yang dapat komisen RM2.7 juta sekali import. Ada kes import jagung yang nilai import 1.6 bilion sekali import. Ada kes import susu sehingga ada penternak membuang susu ke dalam sungai. Kalau dari dulu tak ada rasuah, agak-agak wadidau ni ada tak sekarang? Indonesia nomor 1 pengguna TikTok terbanyak di dunia. Siapa nih yang tiap gabut atau cari hiburan larinya ke TikTok? Menurut laporan terbaru dari We Are Social dan Meltwater, warganet Indonesia makin kecanduan TikTok. Berdasarkan data dari data.ai, pengguna TikTok di Indonesia ngabisin waktu sekitar 38 jam 20 menit per bulannya di aplikasi tersebut. Ya, bisa disebut saat ini Indonesia adalah rajanya TikTok dengan pengguna terbanyak. Dari data terbaru yang dilaporkan jangkauan iklan TikTok, total pengguna TikTok di Indonesia mencapai sekitar 157,6 juta, mengalahkan Amerika Serikat dengan 120,5 juta pengguna dan Brasil dengan 105,3 juta pengguna. Walaupun sempat diblokir sementara pada 2018 sama pemerintah, tapi aplikasinya tetap banyak digunakan di Indonesia. Bahkan TikTok berhasil melampaui aplikasi populer seperti di atas dalam jumlah unduhan. Wih, kayaknya netizen Indonesia udah kecanduan TikTok ya. Siapa nih yang nggak pernah ketinggalan tren TikTok? Jawab di kolom komen ya. Viral, sebuah fenomena yang tak terduga tengah menggemparkan kampung Cianjay, Kecamatan Cianjir. Wabah yang dikenal dengan nama TikTok Velocity Syndrome telah menyerang ratusan warga, mengubah kehidupan sehari-hari mereka. Fenomena ini dimulai dari maraknya sebuah tren viral di TikTok yang diikuti semua kalangan. Namun kini tren tersebut semakin menyebar lebih luas sebagai wabah yang sulit dikontrol. Aduh, pusing melihat anak-anak sekarang kayak orang gila, pada joget sendiri di jalanan. Saya sebagai orang tua sangat sedih dengan adanya Velocity ini. Sudah 3 hari anak saya dan tetangga saya pun bahkan ada yang 1 bulan dia di karantina. Oh, di karantina. Melihat penyebaran yang semakin meluas, masyarakat bersama para relawan segera bertindak dengan mendirikan posko rehabilitasi untuk mengkarantina korban yang terjangkit. Di desa kita ada 17 pos, 2 pos terpantau penuh, dan kita juga udah koordinasi dengan pihak desa dan pihak terkait untuk supaya mengupayakan vaksin. Gak tahu, badannya gerak sendiri udah seminggu, padahal mah aku capek. Tanda-tandanya badan gerak sendiri otomatis. Kalau di posko ini kebanyakan anak kecil, sebagian juga ada orang dewasa. Cuman orang dewasa ada beberapa yang sudah dipulangkan. Semoga keadaannya cepat membaik ya. Pemerintah setempat terus memantau perkembangan wabah ini dan terus berupaya menciptakan vaksin yang tepat untuk mengatasi TikTok Velocity Syndrome. Vaksin sedang dalam proses pengembangan, bekerja sama dengan berbagai pihak. Kami upayakan untuk membuat tren baru. Kami akan terus mengabarkan perkembangan selanjutnya dan berita-berita penting lainnya. Follow kami dan sampai jumpa. Saya mau tahu dok, siapa nama adik ni? Para pendengar Ini dari Malaysia. Adik pertama, Islam di Julang.
Meh nak khabar, adik ni adalah Amatullah Hamidah binti Muhammad Luqman Al-Hakim. Beliau merupakan salah seorang murid daripada Pusat Asuhan Tunas Islam ataupun Pasti Al-Furqan Cendereng, Terengganu. Adik ni bukan sahaja telah dinobatkan sebagai tokoh murid Pasti Negeri Terengganu, tapi juga tokoh murid Pasti Malaysia untuk tahun 2024. Kejayaan luar biasa adik ni adalah bila dia mendapat tempat pertama dalam World Champion in Early Childhood Group kategori 7 years old. Hamba nak baca dia menang ni pun sampai terbelit lidah. Tapi dia boleh juara dunia. Memang hebat adik ni. Dalam pertandingan tu, beliau berjaya mengalahkan 25 peserta daripada 6 negara berbeza. Walaupun ini merupakan penyertaan pertama beliau di peringkat antarabangsa. Selain daripada Tok Guru sendiri yang tahnikkan adik ni masa dia kecil dulu, sokongan dan didikan daripada ibu bapa dia sendiri memang menjadi faktor utama kejayaan adik ni sehingga ke mata dunia. Jadi hamba sendiri pun sebagai salah seorang alumni Pasti, turut berasa berbanggalah bila tengok kehebatan para pelajar keluaran Pasti ni. Siapa sini bekas pelajar Pasti? Cuba kau main sikit nama Pasti masing-masing. First was in Korea. In Korea, after World War II, during the Hiroshima and Nagasaki, explosion in Japan surrendered, and so Korea was split in half. And the North Korea was communist, while South Korea was, USA was democracy. So Eka Hafiz may just be 11 years old, but he's already built a name for himself on social media. His videos on TikTok, where he speaks smoothly and confidently in English, have gone viral among Malaysian netizens. His most popular video, Bebel Tapuas Hati, has been viewed over 2 million times. In it, the precocious lad can be seen and heard complaining about the education syllabus during his mother's time. The video has been liked over 135,000 times. In another series, Eka recites facts about the history of the country, touching on the invasion of Old Malacca and going all the way to the formation of Malaysia in 1963. So, how does he feel when making these videos? I feel kinda excited, although a bit nervous, but not really. According to his father, Hafiz Azam, Eka picked up his impeccable style of speaking from watching educational videos and game streams on the internet. As for his love of history, Hafiz chalks it up to their family trips, during which his son loves nothing more than to share stories and background information about the places they visit. Neither Eka's father nor mother expected their son to go viral on TikTok. Her aunt, who lives with us, likes to document them so that her family in Sabah can view them. That's the actual intention for a lot of the content that she put on. Is we don't plan for to be viral or something. It's just sharing with our families. Eka's favorite subject in school is, of course, sejarah, although he says he is interested in studying robotics in the future. Hopefully, he goes from talking about history to making history. To learn more about Eka, check out the full article by logging on to FMT and following us here. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman video yang sudah kita simak, bahwasanya memang TikTok ini berhasil merusak anak-anak Indonesia dengan trennya, dengan velocity-nya para sahabat. Bahkan anak-anak ini berani melawan kepada cikgu di sekolah. Bahkan kata akak ini ya para sahabat, yang mengatakan anak ini bisa melawan dan juga berani, bukan setakat salah pendidikan dan juga salah gurunya macam itu, melainkan juga kurangnya rasa prihatin kepada anaknya daripada orang tuanya sendiri para sahabat. Karena yang dikatakan akak ini ada benarnya juga ya, kadang-kadang warga dan emak bapak dia terlalu menampakkan ketika ada bergaduhan macam itu dengan emak dengan ayah macam itu, mereka ditampakkan ada anak-anaknya macam itu para sahabat. Dan juga faktornya lagi tak dikontrol, terlalu asik dengan media sosial, nge-game dan juga main TikTok, itu tidak ada rasa, intinya itu institutnya itu rasanya akan hilang dengan sendirinya para sahabat. Karena terlalu mengikuti
dengan apa-apa yang dia tengok setiap hari macam itu. Semisal di media sosial dengan main game dan juga seperti Mobile Legend dan juga bergaduh dengan PUBG macam itu. Itulah penyebabnya para sahabat. Anak-anak bangsa yang penerus bangsa itu yang menjadi rusak nantinya para sahabat. Sedangkan kalau kita menengok anak-anak kecil ataupun budak-budak kecil yang daripada Malaysia yang selalu disanjung dengan fasih berbahasa Inggrisnya para sahabat, itulah sudah lumrah. Bahkan makcik-makcik pun yang berjualan dengan orang turis yang melancong dekat Malaysia itu boleh fasih berbahasa Malaysia macam itu para sahabat. Itulah bukti kalau kesedaran itu orang Malaysia itu untuk kependidikan itulah yang sangatlah berharga macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.